kami tidak mengenal hari libur. Ya, tidak mengenal hari libur, sehingga Sabtu Minggu kendati pun ASN pada umumnya libur, tapi untuk BUP, Wabub, Sekda, Kepala Dinas kami tetap melakukan rapat-rapat untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Dan target kita ini paling lambat tahun ketiga masa jabatan kami dengan Pak Bupati di tahun 2028, semua desa akan teraliri listrik di wilayah Kabupaten Murung Raya. Percepatan pembangunan pelabuhan dan jembatan di Laung Tuhup, Bang. Betul. Kenapa, Bang, di Laung Tuhup? Apa sih urgensinya? Jadi itu salah satu yang Abang dorong atau Murung Raya dorong. Iya. Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Halo kawan Antara, kembali lagi di Bincang-Bincang Antara. Kali ini kita kedatangan sosok pemimpin muda nih, Bang Rahmanto Muhyiddin, Wakil Bupati Murung Raya. Gimana kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Salaman dulu, Bang. Boleh. Biar sah, Bang. Nah, Bang, kalau yang saya baca nih, Bang, Abang ini kan lahir dan tumbuh sampai SMA itu di desa, Bang. Desa kecamatan, tepatnya di desa Murung Marwei, Bang ya? Ya, Murung Marwei 2. Di Laung Tuhup. Nah, itu gimana sih, Bang? Mungkin gambaran cerita singkatnya bagaimana dari desa sampai akhirnya Abang bisa sampai sekarang nih, Bang. Bahkan sebelum sekarang mungkin dari anggota DPRD 3 periode termasuk menjabat unsur pimpinan seperti itu, Bang. Mungkin bisa berbagi ceritanya, Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama kami terima kasih sudah bisa diundang ke antara kantor Kota Palangkaraya pada sore hari ini. Yang kedua, berkaitan dengan perjalanan hidup barangkali ya. Perjalanan hidup dari SD, SMP, SMA. Kalau saya sekolahnya di SD, Madrasah Senawiyah dan Madrasah Aliyah. Ya, kehidupan di kampung seperti biasa. Seperti biasa anak kampung, main keseharian, tidak ada yang lebih lah ya. Nah, hanya dalam proses perjalanan yang membuat kita bisa lebih semangat itu, kalau boleh saya menyimpulkan begini, kita boleh lahir dari desa hulu, desa kampung banget lah ya di Murung Raya di hulu, tetapi tidak boleh tertinggal di dalam pendidikan. Nah, maka kami melihat bahwa salah satu keberhasilan kesuksesan itu juga variabelnya diukur dari pendidikan. Nah, maka disitulah tekad saya untuk terus bersekolah ya, dari SD, MTS sampai dengan Madrasah Aliyah dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau dulu itu di STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya. Sekarang sudah menjadi IAIN dan UIN. Alhamdulillah. Nah, jadi semangat untuk maju, semangat untuk berkembang, ya tentu juga harus didukung dengan pendidikan barangkali. Saya lihat berarti cikal bakal juga, Bang, saat kuliah itu apa karena senang berorganisasi nih, Bang. Jadi mungkin mengarah sampai akhirnya ke sekarang. Bahkan kalau saya baca itu Abang dulu sebagai presiden mahasiswa, Bang ya? Ya, sebetulnya perubahan drastis itu masuk di semester ketiga di STAIN Palangkaraya pada waktu itu. Nah, semester 1, semester 2 itu atau mengawali masuk kuliah, cita-citanya bukan ingin menjadi politisi, bukan ingin menjadi pejabat. Waktu itu cita-citanya ingin menjadi naif. Naif itu tukang nikahkan orang di kantor urusan agama KUA. Itu semangatnya dulu, sehingga mengambil jurusan hukum Islam, mengambil program AHS Akhwal Waksasiyah di STAIN Palangkaraya. Nah, karena cita-citanya ingin menjadi naif. Nah, seiring berjalannya waktu, masuk semester 3, sudah mulai ada perubahan. Oh, ternyata terlalu sederhana banget yang dicita-citakan ini. Apalagi di masa sekarang, ya kita juga tidak boleh terlalu berharap banyak menggantungkan cita-cita kita menjadi pegawai atau ASN.
Nah, sehingga berjalan prosesnya waktu, saya memulai aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII Komisariat Stain, kemudian aktif juga di organisasi internal Badan Eksekutif Mahasiswa, mulai dari jabatan menteri sampai ke sekjen, sampai yang terakhir sebagai presiden mahasiswa. Nah, saya ingin mengatakan di dalam proses perjalanan organisasi inilah yang mengantarkan, kemudian membentuk, serta membuat kepribadian dan mengasah kepemimpinan sehingga sampai dengan pada hari ini. Jadi itu sangat penting untuk membantu membangun pondasi, Bang ya. Betul sekali. Nah, karena begini, kuliah ini bukan hanya saja soal kita menuntut ilmu di perguruan tinggi, universitas, tapi di bangku kuliah ini juga adalah bahwa tempat kita belajar. Belajar tentang organisasi, belajar tentang kepemimpinan, kemudian belajar tentang bagaimana membangun relasi dan hubungan, ya, baik ke dalam maupun keluar. Nah, sehingga di sana membentuk karakter kepemimpinan atau jati diri kita. Nah, sehingga yang saya alami, yang saya tangkap dari proses itu bahwa betapa pentingnya anak-anak muda sekarang, mahasiswa kita harus sudah mulai mesti aktif di organisasi agar bisa terus-menerus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian bicara karir nih, Bang. Kan jadi anggota legislatif sejak 2009, Bang ya. Betul. Bahkan kalau tidak ke pilkada ini masuknya 4 periode, Bang. Betul. Nah, gimana ya, Bang, dengan sekarang menjabat sebagai wakil bupati yang notabene di eksekutif, apa bedanya dengan kemarin yang berada di legislatif gitu, Bang? Ya, sebelum saya menjawab ke sana, saya ingin mengatakan ada satu hal yang sangat menarik. Yang sangat menarik dalam perjalanan karir saya masuk IAIN Stain itu pada tahun 2001, kemudian keluar wisuda tahun 2009. Oh. Artinya saya 8 tahun kuliah. Dan yang menariknya adalah saya di wisuda dulu, dilantik, terpilih dan dilantik menjadi anggota dewan baru wisuda. Sehingga pencalonan pertama saya menjadi anggota DPR itu status masih mahasiswa dan menggunakan ijazah SMA. Berarti kuliahnya benar-benar maksimal itu, Bang? Benar-benar maksimal. Nah, itu yang menarik di dalam catatan perjalanan hidup, ya. Artinya saya sudah bisa mengunggulkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR tahun 2009 bulan April, sehingga pelantikan pada bulan Agustus. Dan saya wisuda S1 di Stain Palangkaraya itu tahun 2009 di bulan November. Nah, ini yang saya maksud bahwa dalam politik kita harus bisa melihat momentum di mana sebetulnya kita masuk itu ketepatannya di mana. Gitu. Jadi bukan berbicara cepat-cepatan aja nih, Bang. Betul, bukan bicara cepat-cepatan, bukan bicara tapi ini kembali kepada maksud dan tujuan masing-masing sebetulnya. Ya. Kalau memang tujuannya ingin di ASN, ya juga wajib harus cepat. Ingin menjadi dosen atau di akademisi misalnya juga mesti harus lebih cepat. Nah, karena di awal saya cita-citanya tidak ingin menjadi ASN dan maju ke gelanggang pemilu legislatif, saya harus bisa mengambil momentum di tahun 2009 pada waktu itu. Oke. Nah, kemudian berlanjut ke tadi, Bang. Oke. Bagaimana rasanya sekarang nih, Bang, dari yang di legislatif bertahun-tahun kini di eksekutif nih akhirnya, Bang? Ya, jauh berbeda. Sangat jauh berbeda, 180 derajat. Walaupun di legislatif dulu hari-hari juga bertemu dengan eksekutif, jauh berbeda, Bang. Jauh berbeda. Nah, kenapa saya mengatakan berbeda begini? Fungsi pemerintah ini salah satunya adalah regulator, kemudian yang kedua adalah eksekutor, kemudian yang ketiga adalah edukator, kemudian yang keempat adalah stabilisator. Nah, fungsi-fungsi pemerintah ini cukup banyak. Nah, sehingga sebagai pimpinan daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah harus mampu menyesuaikan
menyesuaikan keadaan di tingkatan eksekutif itu sendiri, sehingga mulai dari kepadatan jadwal, mulai dari materi apa yang harus kita laksanakan sebagai eksekutor, sebagai stabilisator APBD kita di tingkat daerah, kemudian juga sebagai pembuat regulasi atau regulator. Nah, ini yang membuat tingkat kepadatan jadwal pimpinan daerah baik maupun wakil bupati menjadi sangat luar biasa. Dan bahkan saya dengan Pak Bupati ini jujur kami sampaikan, kami tidak mengenal hari libur, ya, tidak mengenal hari libur, sehingga Sabtu Minggu kendati pun ASN pada umumnya libur, tapi untuk BUP, Wabub, Sekda, Kepala Dinas kami tetap melakukan rapat-rapat untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Nah, kalau di legislatif dulu kan kita agak santai nih, Ya, agak santai. Fungsinya cuma hanya ada 3, pengawasan, legislasi, dengan penganggaran. Dan biasanya kita banyak rapat kalau di DPR. Nah, tapi di eksekutif, di samping banyak rapat juga harus banyak bekerja dan turun ke lapangan bersama-sama dengan kepala dinas untuk melihat, memastikan seluruh program dan kegiatan bisa berjalan dengan baik. nah bicara di pemerintahan sekarang, Bang, bersama Pak Bupati mengusung visi misi sendiri, yaitu Murung Raya Hebat. Betul. Kenapa harus hebat ya, Bang? Ya. Pemilihannya kenapa hebat? Hebat ini adalah cita-cita, keinginan yang ingin kita wujudkan. Hebat ini bukan pemimpinnya yang hebat, tapi kita ingin mencita-citakan Murung Raya ini menjadi Murung Raya hebat. Murung Raya hebat itu adalah Murung Raya yang humanis, kemudian Murung Raya yang ekonominya maju, kemudian Murung Raya yang bermartabat, kemudian Murung Raya yang amanah, pemimpin dan pelaksana pemerintahnya, kemudian Murung Raya menjadi sebuah kabupaten yang tangguh, yang memiliki daya jual, daya saing, dan kemampuan ekonominya bisa lebih kuat. Nah, sehingga hal ini kami formulasikan di dalam sebuah visi terwujudnya Murung Raya hebat, semakin maju, semakin sejahtera untuk Murung Raya Emas tahun 2030. Nah, emas ini bukan emas seperti yang kita bayangkan ya, tapi emas ini adalah simbol. Ya, simbol. Emas ini kan begitu berharga, kemudian begitu mahal, dan begitu dicari orang. Nah, sehingga kami mengambil simbol emas ini, kami mendefinisikannya itu menjadi Murung Raya yang elok, Murung Raya yang kemudian mandiri, Murung Raya aman, dan Murung Raya sejahtera. Nah, perlu kami sampaikan sebetulnya Murung Raya Emas ini sudah hampir terwujud di tahun 2030, 5 tahun yang akan datang, hampir terwujud. Kenapa kami mengatakan hampir terwujud? Karena ketika bicara Murung Raya elok, kota Puruk Jauh sebagai sebuah kota sudah memenuhi standar. Karena kota itu disebut sebuah kota setelah memenuhi infrastruktur dan standar-standarnya. Nah, hari ini kita sudah memiliki hal itu. Beberapa pembangunan seperti jembatan menyeberang Sungai Barito, kemudian kita punya alun-alun, kita punya stadion yang besar, yang megah, kemudian kita punya Islamic Center, kita punya Kristiani Center, kemudian kita punya beberapa pembangunan pendukung yang lainnya seperti Taman Sapan, kemudian beberapa taman kota ramah anak, kemudian juga kita punya kantor bupati, kantor DPR, sarana prasarana fasilitas pemerintah lah. Nah, intinya ketika kita sebut ini sebagai sebuah kota, itu sudah hampir memenuhi syarat 100%. Nah, yang kedua, elok, aman. Nah, aman, Forkopimda bersama seluruh jajaran menciptakan rasa keamanan ini kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Murung Raya. Nah, kemudian M-nya mandiri. Ya, kita ingin menjadi sebuah kabupaten yang mandiri, tidak lagi tergantung dengan pemerintah pusat ke depannya. Dan ini sudah terus kita lakukan. Nah, sampai dengan pada hari ini APBD kita cukup bagus, antara 2,4 triliun sampai dengan 2,6. Pendapatan asli daerah kita sudah trennya cenderung cukup banyak naik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah sejahtera. Nah, ini yang sedang betul-betul kita wujudkan. Nah, karena variabel sejahtera ini, angka putus sekolahnya semakin turun, dan kita pastikan ke depan semakin tidak ada.
kemudian derajat kesehatan masyarakat bisa lebih meningkat, kemudian tingkat kelulusan sarjana kita bisa lebih banyak lagi, kemudian stunting kita bisa kita turunkan dari tahun ke tahun, kemudian konektivitas wilayah jalan jembatan antar desa dan kecamatan sampai ke kabupaten, kemudian juga sarana air bersih ya, baik di dalam kota Puruk Jauh maupun di wilayah luar kota, ini menjadi target kita. Kemudian juga yang tidak kalah penting hari ini PLN ya, pembangkit listrik nasional, dengan program LISDES, listrik desa ini kita dari 116 desa sudah 60%. Dan target kita ini paling lambat tahun ketiga masa jabatan kami dengan Pak Bupati di tahun 2028, semua desa akan teraliri listrik di wilayah Kabupaten Murung Raya. Nah, ini adalah periabel-periabel sejahtera itu. Nah, sejahtera ini bukan pemerintah daerah itu punya kemampuan untuk membuat orang masyarakat ini semua menjadi kaya, tidak. Nah, tapi sejahtera ini adalah satu keadaan ketika malam hari yang tadinya gelap bisa menjadi terang, ketika ibu-ibu datang ke dapur, buka keran, air keluar, kemudian anak-anak berobat ke puskesmas, rumah sakit gratis, kemudian pendidikan mereka gratis, pertumbuhan ekonomi meningkat, pengangguran menurun. Nah, ini yang dimaksud dengan sejahteraan. Artinya pemerintah sebagai fasilitator mampu betul-betul mewujudkan dalam 5 tahun yang akan datang. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar itu yang jadi prioritas itu Bang ya? Betul. Kebutuhan-kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, hari ini pemerintah daerah kita dengan masuk dan dilantiknya kami bulan Februari kemarin, nah kita sudah mulai akan melaunching program unggulan dan program prioritas kita paling lambat pada tanggal 1 Agustus bersamaan dengan hari ulang tahun Kabupaten Murung Raya. Apa itu Bang? Kita ada 9 program unggulan. Ya, program unggulan 9 ini satu misalnya berkaitan dengan Kartu Hebat Murung Raya Cerdas. Kartu Hebat Murung Raya Cerdas ini adalah kartu yang kita berikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada anak-anak SD dan SMP, baik yang mampu maupun baik yang tidak mampu maupun yang berprestasi. Nah, itu akan kita kasih semua. Nah, yang kedua kita punya Kartu Hebat Pintar Santri. Nah, Kartu Hebat Pintar Santri ini adalah kartu untuk anak-anak kita yang sekolah di pondok pesantren. Semua kita akan berikan bantuan per 3 bulan. Kemudian juga kita punya Kartu Hebat Sekolah Teologi untuk saudara kita yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, sama seperti mereka yang mendapatkan Kartu Hebat Pintar Santri di pondok pesantren tadi. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, kita punya Kartu Hebat Sehat Plus. Ya, kalau dulu pemerintah hanya menjamin biaya pengobatan saja. Nah, di periode ini pemerintah bukan hanya menjamin biaya pengobatan, tapi pemerintah juga membantu secara langsung dalam bentuk bantuan kepada pasien, keluarga pasien yang menjaga di rumah sakit tadi. Nah, itu sudah perbubnya sudah ada, sedang evaluasi di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Oh, jadi misalnya keluarga, perjalanan segala macam itu bisa dibantu dari situ, Bang. Betul. Nah, karena izin sambilan, Bang. Karena memang selama ini salah satu yang banyak dikeluhkan masyarakat juga, problem di masyarakat itu adalah bukan hanya biaya di rumah sakitnya, biaya pelayanan, tapi keluarga, karena perlu makan, perlu apa. Sementara kadang ekonomi masyarakat, apalagi yang kerjanya harian, mungkin ekonomi nggak berjalan saat seperti itu, Bang. Ya, yang kami tangkap di lapangan seperti itu. Keinginan untuk berobat ada, karena sudah gratis ditanggung pemerintah ya. Tapi biaya untuk membawa dari satu tempat ke rumah sakit ini yang tidak ada. Nah, ini yang dibantu oleh pemerintah. Biaya transportasinya, kemudian biaya menjaga di rumah sakit. Dan kita hitung itu yang kita tanggung maksimal selama 7 hari. Nah, sehingga ketika pasien pulang, mereka punya biaya untuk pulang, dan ketika mereka menunggu di rumah sakit ada biayanya. Nah, artinya kita betul-betul ingin melihat warga masyarakat Kabupaten Murung Raya ke depan tidak ada lagi yang terbaring sakit di rumah karena tidak mampu untuk berobat, karena tidak mampu atau ketidakadaan biaya untuk perjalanan menuju rumah sakit. Kita tidak ingin melihat itu. Nah, sehingga programnya itu disebutkan Kartu Hebat Sehat Plus. Ya, sehat sudah dijamin, sudah digratiskan, lalu ada plusnya.
Nah, seperti kartu kredit plus lah kira-kira. Nah, yang berikutnya kita juga punya kartu hebat kartu hebat bantuan langsung tunai BLT. Dan ini sudah kita pastikan tidak tumpang tindih dengan programnya Pak Gubernur, dengan program Kemensos pemerintah pusat. Nah, artinya kita berbagi tugas lah. Mana yang sudah diakomodir oleh pemerintah pusat, provinsi, tidak diakomodir oleh pemerintah kabupaten. Nah, sehingga betul-betul pada akhirnya nanti masyarakat yang membutuhkan ini menerima manfaat itu dengan baik, tidak tumpang tindih. Nah, yang berikutnya kita punya kartu hebat UMKM. Nah, kita akan fasilitasi pengusaha kecil menengah ke bawah untuk melakukan kredit-kredit di perbankan. Nah, karena hari ini kan masyarakat itu pengen mengajukan kredit misalnya, tapi tidak tahu syaratnya, Iya. tidak tahu prosesnya seperti apa. Pemerintah mengambil peran di sana nanti melalui Disperinakop akan memfasilitasi, termasuk memfasilitasi perizinan berusahanya. Nah, sehingga ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Dan yang tidak kalah penting ada satu kartu hebat lagi, yaitu kartu hebat prakerja. Kartu hebat prakerja ini kita berikan kepada anak-anak kita yang kurang mampu, kepada anak yatim piatu, kemudian kemiskinan ekstrim. Nah, mereka akan kita latih untuk menjadi pekerja, baik operator, driver, mekanik, elektrikal, dan mekanikal. Nah, setelah kita latih, kita buat MOU dengan perusahaan tambang batu bara yang ada di sana sehingga bisa bekerja di perusahaan. Jadi difasilitasi sampai ke mengkomunikasikan dengan perusahaan-perusahaan di daerah itu juga, Betul. Bang, ya. Nah, berarti Bang, semua itu salah satu pengimplementasiannya adalah melalui kartu hebat nanti ya, Bang, Iya, ya? kartu hebat. Nah, kita ada 7 kartu hebat. Yang keduanya itu program unggulan kita akan memberikan insentif kepada ketua-ketua RT, kepada penghulu, guru-guru mengaji, guru-guru sekolah Arab, guru-guru TK-TPA, termasuk untuk saudara kita yang non-muslim, guru-guru sekolah minggu. Nah, termasuk untuk pendeta, pengurus-pengurus gereja, semua akan diberikan insentif oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian mantir, kepala adat, para demang-demang kita juga akan diberikan. Nah, informasi terakhir Pak Gub juga akan melakukan hal yang sama. Nah, artinya nanti ada yang dari provinsi, ada yang dari kabupaten. Nah, sehingga dengan ditingkatkannya kesejahteraan para pemangku adat, pemangku kepentingan di tingkat bawah ini, mereka bisa lebih maksimal untuk membantu masyarakat kita sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Yang jelas tim Pemkab Murung Raya saat ini telah melakukan pendataan sehingga menghindari tumpang tindih yang dimaksud itu, Bang, ya. Betul. Nah, ini Bang, kalau setelah mengulas itu kami kan mengikuti juga pemberitaan Pemkab Murung Raya ini baik dari Pak Bupati, Abang juga. Saya itu ada beberapa poin menarik nih Bang yang saya pengen tanyakan. Ini kita bicara pembangunan Bang ya. Salah satu yang Abang pengen dorong itu waktu itu ke Pemprov, waktu itu ada rapat koordinasi adalah percepatan pembangunan pelabuhan dan jembatan di Laung Tuhup, Bang. Betul. Kenapa Bang di Laung Tuhup? Apa sih urgensinya? Jadi itu salah satu yang Abang dorong atau Murung Raya dorong. Iya. Wilayah Kecamatan Laung Tuhup adalah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Kemudian dalam hitung-hitungan jaraknya paling potensial itu di wilayah Kecamatan Laung Tuhup. Karena di sana ada banyak perusahaan tambang besar, baik batu bara, emas maupun sawit dan kayu. Nah, sehingga dibutuhkan satu pelabuhan sebagai sebuah tempat sarana ke bongkar muat, turun naiknya, logistik, alat berat, dan lain-lain. Nah, termasuk juga kami mendorong di wilayah Kecamatan Laung Tuhup ini bisa terbangun sebuah jembatan yang menghubungkan antara dua desa, Kelurahan Moralaung dengan Desa Moralaung 2 ini. Nah, karena posisinya ini posisi tengah. Nah, sehingga terjadi konektivitas wilayah yang menghubungkan dengan wilayah Kecamatan Baritotuhup Raya yang di hilirnya.
Nah, sehingga dengan dibangunnya jembatan ini nanti kami berharap bisa meringankan atau menurunkan inflasi di daerah-daerah tertentu. Nah, dengan adanya jembatan otomatis logistik sembako segala macam kan bisa lebih murah sampai ke desa-desa. Nah, sehingga kami mengkolaborasikan pembangunan jembatan ini, berbagi tugas dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan kami sangat berharap kepada Bapak Gubernur karena beliau punya program satu kabupaten akan diberikan bantuan pembangunan senilai 100 miliar sampai dengan 150 miliar per tahun. Nah, nanti pemerintah daerah akan menyiapkan anggaran pendukung dalam bentuk pembangunan jalannya, kemudian penyediaan lahan, kemudian penyediaan pendukung fasilitas yang lain. Nah, sehingga pembangunan jembatannya nanti kita serahkan kepada pemerintah provinsi. Nah, kebetulan juga ini sudah ditinjau oleh Pak Gubernur yang sebelumnya, Pak Sugianto, pada waktu itu. Dan ada beberapa titik opsi yang menjadi rencana tempat pembangunan jembatan itu. Kemudian yang terakhir nih Bang, pertanyaan saya Bang. Salah satu yang pengen dibangun Pak Gubernur sekarang itu kan yang strategis katanya untuk wilayah Das Barito, Bendungan, Muara Juloi. Dan ternyata itu di wilayah Murung Raya. Betul. Nah, itu gimana tanggapannya Bang dari pihak Murung Raya sendiri? Apakah itu memang sangat strategis atau gimana Bang? Ya, untuk Bendungan Joloi ini secara administrasi masuk di dalam PSN, Proyek Strategis Nasional. Nah, mestinya tahun 2025 ini sudah mulai pembangunan di sana. Nah, hanya karena ada efisiensi oleh kebijakan pemerintah pusat sehingga pembangunannya ditunda ke tahun 2020. Nah, dari kami pemerintah daerah tentu sangat mendukung agar proyek besar ini bisa terlaksana, terbangun, kemudian bisa menghasilkan tenaga listrik ya sebagai cadangan, karena Murung Raya ini menjadi salah satu kabupaten penyangga ibu kota negara kita ke depannya. Nah, di samping sebagai alat untuk memproduksi tenaga listrik, bendungan ini juga berfungsi sebagai stabilisasi agar wilayah Barito ini tidak terlalu sering banjir. Karena hari ini wilayah Barito, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan sampai ke hilirnya itu hampir setahun 2-3 kali banjir. Nah, dalam kajian teknisnya menurut yang kami pahami sih bahwa ketika Bendungan Joloi ini terlaksana dengan baik, salah satunya bisa menjadikan stabilisasi banjir ini ya setidak-tidaknya setahun dalam 1 kali lah paling maksimal. Dan mudah-mudahan tidak akan banjir lagi ke depannya karena cukup besar. Dan pemerintah daerah sangat mendukung PSN tersebut. Mungkin Bang, kita sudah berada di penghujung nih Bang. Untuk menutup pesan mungkin kepada masyarakat bagaimana untuk pembangunan Murung Raya ini yang pengen disampaikan nih Bang. Ya, baik, terima kasih. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah daerah mewakili Bupati Murung Raya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mohon dengan sangat kepada Bapak Gubernur dalam tahun 2026 ini yang kedepannya bisa merealisasikan program rencana pembangunan jembatan di wilayah Kecamatan Langturup. Yang kedua, kami ingin menyampaikan kepada pemerintah, kepada masyarakat Kabupaten Murung Raya, Pak Bupati, Wakil Bupati sangat komitmen ya dalam rangka melaksanakan janji-janji kampanye kami, janji-janji politik kami yang sudah kami tuangkan di dalam Raperda RPJMD 2024-2029. Tentu kami mohon dukungan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Murung Raya. Nah, yang ketiga, kami ingin menyampaikan hal penting juga kepada anak-anak muda kita, kepada masyarakat kita, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah pada umumnya, bahwa masa depan kita tergantung dengan apa yang kita siapkan pada hari ini. Ya, tidak ada masa depan yang indah, tidak ada masa depan yang sukses tanpa dipersiapkan dari awal. Nah, maka tidak ada pilihan hari ini untuk warga masyarakat kita untuk meraih kesuksesan anak-anak kita, kita dorong, kita dukung mereka
untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi tentunya. Nah, kira-kira demikian pesan kami dan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat atas doa restu dan dukungannya. Terima kasih juga kepada Antara yang telah memberikan kesempatan kepada kami atas nama pemerintah daerah bisa hadir, bisa bersilaturahmi di kantor Biro Kalimantan Tengah pada sore hari ini. Siap, terima kasih Bang. Sekian dulu Kawal Antara, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.